Bagaimana kita bisa memastikan keputusan yang kita ambil, pertimbangan dalam hati kita tidak gegabah? Mari kita bahas satu-satu. Sebelum mengambil keputusan, perhitungkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang akan kita buat. Seringkali orang gegabah mengambil keputusan yang salah tanpa memperhitungkan plus minus dari akibat, konsekuensi yang mereka akan tanggung dari keputusan mereka, dari tindakan mereka. Efesus 5 ayat 9 bilang gini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pastikan kita tahu keputusan yang dari Tuhan adalah yang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, kata firman Tuhan. Dan Yakobus 3 ayat 17 berkata gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari kedua ayat ini kita bisa lihat value, nilai dari kerajaan sorga, yaitu harus murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ketika kita bikin keputusan, pastikan keputusan kita itu adil, bukan karena kasihan, apalagi sungkan. Imamat 19 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah, seringkali ketika ada kasus-kasus di pengadilan, kita mendengar bahwa keputusan yang diambil tidaklah adil karena ada pengaruh, uang, dan lain sebagainya. Nah, ayat firman Tuhan ini mengajar kita bahwa di dalam pengadilan harusnya kita jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Artinya gini, kita bela orang kecil karena kasihan. Seharusnya adil adalah begini, kalau memang dia salah, dia salah. Keputusan kita tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan belaka. Dan juga jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang besar, jangan sampai karena uang. Kita takut sama orang. Kita harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah, membedakan miskin dan kaya. Keluaran 23 ayat 3 berkata gini, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ketika kita membela orang miskin, kita akan menyerang orang kaya. Padahal belum tentu orang miskin itu benar. Tapi kita membela orang miskin karena kasihan dengan keadaan mereka. Karena kasihan, orang seringkali berperilaku tidak adil. Keluaran 23 ayat 6. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Seringkali juga orang miskin ditindas. Nah, kita mau belajar tentang berlaku adil. Adil berarti no favoritism. Kita enggak membela siapapun. Berlaku adil menjaga kita untuk tidak mengorbankan hak orang lain atas dasar penilaian atau perasaan kita pribadi. Apapun perasaan kita, kita harus berusaha berlaku adil kepada semua orang. Tidak semua orang miskin itu baik, tidak semua orang kaya itu jahat. Jangan sampai kita membela orang miskin karena kasihan, dan juga jangan sampai kita memihak orang kaya karena mereka kaya. Nah, sebagai orang tua, meskipun kita mungkin merasa lebih sayang ke salah satu anak yang lebih penurut, lebih bisa menyenangkan hati kita, kita harus belajar berlaku adil kepada anak-anak kita. Memperlakukan semua anak maupun bawahan di kantor kita dengan standar yang sama. Berlaku adil tuh begini, menegur ketika ada yang salah, ketika mereka malas, memuji ketika mereka berprestasi. Nggak ada yang favoritism. Ketika yang kita sukai berbuat salah, kita tidak tegur. Kalau yang kita sebel, mereka salah, kita tegur. Harusnya berlaku adil itu memperlakukan semua orang sama. Kita harus belajar nggak pilih kasih. Jangan sampai kita lebih sayang karena perawakannya yang lebih baik. Jangan sampai kita lebih membela karena anak kita yang paling kaya. Saya perhatikan banyak keluarga yang orang tua cenderung lebih memihak kepada anak yang lebih mampu. Mungkin karena berharap anak yang paling mampu yang bisa menghidupi mereka. Pasti ada anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya tidak memperlakukan mereka dengan adil. Mama lebih sayang kepada yang paling kaya. Mari belajar untuk berlaku adil kepada siapapun, kepada anak-anak kita dan juga kepada bawahan kita. Hindari favoritism. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.